Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Allah yang mulia, Bapa yang kekal yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat menghadapi jalan buntu dan serasa tidak ada lagi pertolongan, kasih Yesus tak pernah jauh dari kita. Sebagaimana yang diungkapkan dalam lirik pujian yang terkenal dari Don Moon dalam terjemahan bahasa Indonesia, dikatakan bahwa Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di saat tak terlihat oleh kita. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyanyikan lagu ini atau bahkan pernah mendengarnya. Ini lagu yang sangat luar biasa. Demikianlah Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Tentunya kita harus memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Masalahnya adalah tidak mudah untuk percaya, dan kita menjadi ragu akan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan anak-anaknya. Ketika kita merasa tidak ada jalan, Tuhan mampu membuka pintu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ketika manusia berkata mustahil, Tuhan berkata, "Aku sanggup." Sebab pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan, logika manusia ataupun kemampuan kita. Tuhan mampu memakai cara-cara sederhana, orang-orang yang tidak terduga, bahkan situasi yang terlihat buruk sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Karena itu, jangan biarkan keraguan menguasai hati kita lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Tetaplah percaya, tetap berharap, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Sebab di balik proses yang berat, Tuhan sedang menyiapkan kesaksian yang indah bagi setiap orang yang tetap setia berharap kepada Tuhan. Suatu saat ada seorang pengusaha muda, sebut saja namanya Anton, sedang mencoba dan mengembangkan usaha baru. Pada saat itu usaha yang akan dirintisnya adalah memproduksi manisan, tepatnya manisan Arbey. Untuk mengembangkan usaha manisan Arbey, dia dan temannya mendatangi beberapa toko yang menjual manisan Arbey. Tetapi betapa kecewanya Anton karena tak satu pun toko yang mau memberikan informasi tempat memproduksi manisan. Akhirnya dengan tangan hampa Anton dan temannya meninggalkan kawasan toko manisan. Saat berada dalam kendaraan, seorang bapak yang duduk sendirian mengajak mereka berbincang-bincang
melepaskan suasana tegang. Pembicaraan mereka tampak semakin hangat, dan ujung-ujungnya baru ketahuan kalau bapak ini seorang penyuplai manisan di toko-toko yang mereka datangi. Betapa bersyukurnya mereka karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka dipertemukan seorang penyuplai manisan saat berada dalam mobil. Inilah salah satu kisah tentang jalan yang dibuat Allah untuk umatnya yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sungguh indah dan ajaib pertolongan Allah. Tentu kita semua rindu memiliki pengalaman seperti Anton. Mungkin kita belum punya bisnis, tetapi kita tentu menginginkan agar Allah membuat jalan tentang pendidikan kita, keluarga, masa depan, atau bahkan pasangan hidup kita kelak. Sebenarnya sangat sederhana saja caranya. Ada saat-saat di mana kita merasa terjebak dalam masalah dan tantangan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan adalah pemimpin yang setia, yang senantiasa menyertai kita. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 mengatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Tuhan memiliki kuasa untuk membuat jalan di tempat yang tidak mungkin. Ketika kita merasa seperti berada di padang gurun atau di tengah belantara masalah, Tuhan memiliki kuasa untuk membuka jalan yang baru dan mengarahkan kita menuju keluar dari kesulitan, bahkan terlalu mudah bagi Tuhan. Namun, Tuhan mau kita mengenal dan mengalami pertolongannya secara pribadi, dan melewati semuanya, kita akan berjumpa dengan pengalaman mujizat dari Tuhan. Bagaimana cara kita tetap melangkah dalam jalan dan pimpinan Tuhan? Yaitu jangan terpisah dari Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Jangan meninggalkan Tuhan ketika menghadapi masa yang sulit. Sebaliknya, teruslah untuk berdoa dan berdoa serta berdoa. Bagikan kekhawatiran, kegelisahan, dan harapanmu kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menguatkan iman kita. Hiduplah dalam janji Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan adalah benih iman dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya dan perkatakan janji Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan panduan dan tuntunan untuk menghadapi setiap situasi. Tetaplah berserah dan jangan bersungut-sungut. Terkadang kita cenderung ingin mengendalikan segalanya, tetapi belajarlah untuk serahkan semua kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk hidup kita, bahkan ketika kita tidak melihatnya pada saat ini. Jaga mulut kita untuk tidak bersungut-sungut, karena persungutan akan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Jangan biarkan tantangan atau kesulitan meruntuhkan iman kita. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pemimpin yang kuat dan setia. Dia akan membuka jalan, bahkan jika kita tidak melihatnya sekarang. Seringkali Tuhan tidak langsung mengangkat masalah yang kita hadapi, tetapi Tuhan terlebih dahulu menguatkan hati kita, supaya kita mampu melewati setiap proses demi proses bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita masih bergumul dengan ketakutan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup mengubah
musim kehidupan kita pada waktu Tuhan yang terbaik. Apa yang mustahil bagi manusia, tetap mungkin bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan ketika Tuhan menolong kita, pertolongannya tidak pernah setengah-setengah, melainkan sempurna tepat pada waktunya. Karena itu jangan menyerah, jangan tinggalkan Tuhan, jangan berhenti berharap. Sebab Tuhan yang memulai perkara baik dalam hidup kita adalah Tuhan yang juga setia menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna. Hari ini kita belajar saat menghadapi masa-masa sulit. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pemimpin yang bisa membuka jalan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Doakan, fokus pada firman Tuhan, berserahlah dan berpeganglah pada iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan akan mengarahkan langkah kita dan membawa kita melalui setiap tantangan. Jangan pernah ragu pada kekuasaan dan janji Tuhan, sebab janjinya iya dan amin. Dan setiap jalan yang tertutup, pasti Tuhan akan buka jalan melalui kuasa firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik, Allah yang kudus, Bapa yang kekal yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kami, mengajarkan kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan di tengah jalan yang tertutup dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami imani firman-Mu pada hari ini. Sungguh dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, menyatakan kuasa-Mu dalam hidup umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam kendali Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu Tuhan, serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan yang mampukan.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan. Dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.